Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kita kembali lagi dalam program i5, Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari Amsal, pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-12, dengan tema mendidik anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam hal mendidik anak-anak, setiap orang tua melihatnya sebagai sebuah tanggung jawab. Tuhan telah menganugerahkan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Orang tua diberikan kepercayaan untuk menjaga, merawat, mendidik dengan sepenuh hati. Bahkan bukan hanya tanggung jawab, didikan orang tua juga merupakan wujud daripada kasih sayang dan harapan yang baik daripada orang tua bagi sang anak. Ya, saya belum berumah tangga, saya belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mendidik anak. Tetapi hal inilah tanggung jawab, kasih sayang, dan harapan yang saya rasakan berdasarkan pengalaman dididik oleh orang tua. Dan kiranya pembacaan kita pada hari ini, Amsal, memperlengkapi setiap kita untuk mendidik dan menghayati didikan orang tua. Ada hal yang khas daripada penulisan Amsal, Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwa syair-syair di dalam kitab ini keseluruhan adalah tentang pengajaran agar bijaksana dalam menghadapi hidup atau menjalani hidup. Akan tetapi syair ini dituliskan atau disampaikan seperti layaknya seorang ayah yang sedang berbicara kepada sang anak, mewariskan pengajaran-pengajaran yang didasari oleh pengalaman hidup, pengalaman iman, bahkan juga realita kehidupan manusia yang sangat rentan untuk berbuat kesalahan. Pembacaan kita diambil dari ayat yang ke-12. Arahkan perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jika kita hanya membaca sepintas saja ayat ini, hal yang kita akan pahami adalah ayat ini berbicara tentang ajakan untuk fokus terhadap pengajaran yang akan atau telah diberikan. Akan tetapi Bapak Ibu, jika kita membaca pasal 23 dari ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12, maka ayat 12 ini akan menjadi sebuah peringatan untuk memahami pengajaran yang disampaikan dari ayat 1 sampai 11 maupun pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya baik dari sumber-sumber yang lain adalah merupakan hal yang penting dan menyelamatkan. Jadi bukan hanya sekedar fokus Bapak Ibu dalam mendengar pengajaran dan pengetahuan, melainkan juga melihatnya sebagai sebuah hal yang penting. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat 1 sampai dengan 11 ada 3 hal penting yang hendak diajarkan oleh sang ayah kepada sang anak dan juga kepada setiap kita pembaca pada masa kini. Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam mengendalikan nafsu. Kelemahan kita menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri. Seorang pembesar yang memberikan undangan makan dapat kita pahami sebagai pribadi yang selalu memberikan hal-hal yang luar biasa menggoda dan berlebihan. Tentu ada maksud lain di dalamnya. Jika kita tergoda dan menjadi pribadi yang banyak menerima, ada kemungkinan kita akan dikendalikan oleh mereka. Ini adalah merupakan hal yang salah. Kemudian yang kedua, kekayaan memang adalah sesuatu yang kita damba-dambakan. Akan tetapi jika itu menjadi fokus utama kita dalam menjalani kehidupan ini, hingga akhirnya segala cara kita lakukan untuk memperolehnya, maka kekayaan akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan Bapak Ibu, jika tiba-tiba hilang dari tangan kita. Kemudian yang ketiga, kita memiliki banyak waktu dan tenaga untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jangan menyia-nyiakannya hanya untuk mengurusin kepribadian maupun masalah orang lain yang bukanlah merupakan urusan kita sendiri. Apalagi terhadap mereka yang bebal dan tidak mau menerima masukan, nasihat maupun pengajaran. Ini bukan berarti kita diajak untuk tidak peduli terhadap orang lain, tetapi jangan sampai justru kita hilang fokus terhadap perkembangan diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, 3 hal ini dan ayat 12 yang menutup sebagai peringatan bagi sang anak dan setiap kita untuk melihat sebagai suatu yang penting, mengarahkan kita juga kepada pemahaman bahwa setiap orang tua mendidik dengan dasar kekhawatiran. Khawatir jika anak kita mengalami kegagalan. Khawatir jika kehidupan mereka tidak lebih baik daripada kehidupan kita sebagai orang tua yang hidup saat ini. Akan tetapi Bapak Ibu, yang menarik, sang ayah dalam kitab Amsal memberikan pengajarannya dengan menunjukkan realita yang ada di dalam kehidupan ini.
Mengajak sang anak untuk mengenali kelemahannya. Ada hal-hal di dalam diri kita yang membuat kita rentan untuk gagal. Itu harus kita pahami dan harus kita waspadai. Bahkan mungkin kesalahan, kegagalan yang menjadi bagian daripada pengajaran merupakan pengalaman pribadi dari sang ayah. Akan tetapi semua itu diajarkan bukan agar sang anak meniru kesalahan daripada sang ayah, melainkan agar sang anak menghindari dan tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Jadi Bapak Ibu, apa yang hendak kita ajarkan dan kita ceritakan kepada anak-anak kita sekarang? Apakah hanya keberhasilan atau juga kegagalan sebagai bekal daripada mereka dalam menjalani kehidupan ini dengan baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama? Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan di i5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.